Jadi ini setelah bumbu masuk begini nih, kita lanjut rebus dagingnya. Pokoknya ini sampai dia apa? Coklat sekali, coklat tua gitu. Halo saudara-saudara, apa kabar? Ibu RT muncul lagi di depan layar kalian. Saudara, jadi vlog kali ini nih saya muncul lagi di dapur dengan baju dinas. Yeay, akhirnya baju dinas di dapur baru. Tapi baju dinasnya masih sama ya, masih tetap sama kayak yang dulu. Jadi vlog kali ini nih saya mau masak. Ini pertama kalinya perdana saya masak di dapur baru, saudara. Jadi ini kita resmikan dapur baru ini ya. Oke, jadi ini kenapa sekarang saya pakai voice over? Karena di beberapa saya punya video di awal itu ternyata saya punya receiver dari mikrofon itu dia mungkin tidak terpasang dengan sempurna, makanya dia tidak tangkap saya punya suara dari mikrofon. Makanya saya punya video itu tanpa suara, padahal ini sudah mengoceh banyak-banyak tapi ternyata tidak ada suaranya, saudara-saudara. Jadi harap maklum. By the way, sekarang ini saya lagi menjelaskan tentang kenapa ini dapurnya ini masih ketinggian untuk saya. Kalian bisa lihat tadi kan saya sedikit tenggelam, jadi sekarang ini saya lagi berdiri di atas bangku, makanya bisa kelihatan tinggi sedikit. Oke, jadi waktu itu kan beberapa dari kalian juga ada yang komentar bilang, Ibu RT nanti kalau dapur baru tuh sesuaikan dengan tinggi badannya Ibu RT ya, biar tidak terlalu capek kalau lagi masak-masak. Nah, ini kenapa kita punya dapur ini masih tetap sama ukurannya dengan dapur yang lama, maksudnya tingginya disesuaikan dengan tinggi badannya Bapak RT. Karena sebenarnya ya saudara-saudara, di kita punya keluarga ini, saya, Bapak RT, Mika dan Elora, itu biasanya yang masak itu paling banyak tuh Bapak RT. Saya tuh kalau masak itu paling kalau kayak saya mau masak makanan Indonesia atau saya mau coba-coba bikin kue, begitu-begitu saja baru saya beracara di dapur. Jadi karena saya juga peduli dengan kesehatan suami saya alias Bapak RT, saya tidak mau gara-gara dapurnya disesuaikan dengan tinggi badan saya, terus nanti kalau Bapak RT masak dia harus tunduk-tunduk, itu bisa bermasalah, dia punya tulang belakang bisa sakit. Karena memang sebelumnya tuh Bapak RT kadang-kadang suka sakit ya, dia punya tulang belakang, kayaknya tuh karena keturunan dari bapaknya juga. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mending itu saja ya, disesuaikan dengan tinggi badannya Bapak RT gitu. Kalau saya kan saya bisa pakai high heels atau naik di bangku. Kalau kayak pakai high heels kan paling kalau mau masak sebentar pakai dulu, abis itu nanti kalau kayak makanan yang harus ditinggalkan gitu, yang harus didiamkan kan saya bisa buka high heelsnya lagi. Begitu juga sama dengan kalau pakai bangku gitu kan. Oke deh, demikian penjelasannya, semoga kalian mengerti ya saudara-saudara, semoga kalian tidak emosi karena saya bicaranya cepat sekali. Soalnya saya ikuti dia durasi videonya, takutnya kelamaan bicara nanti sudah lompat-lompat videonya. Soalnya kalau saya kasih masuk semua sesuai yang saya cerita di dalam sini, nanti kepanjangan karena aneh aja gitu kalau lihat saya cuma berdiri di satu tempat terus bicara tapi pakai voice over begitu. Jadi saya rasanya kayaknya aneh gitu, jadi saya cut, saya rangkum aja gitu, makanya harus cepat bicaranya. Oke, jadi sebelum lanjut masak ini saya mau pergi dulu tuh petik bunga liar yang ada dekat taman bermain depan rumah ini. Jadi ada banyak sekali bunga liarnya, nanti saya kasih tunjuk kalian. Sudah banyak juga yang dipangkas karena kan bunga liar ya. Jadi oke, sudah, sekarang kita langsung saja pergi ke taman bermain. Let's go. Bawa gunting biar nampak lebih profesional ya. Oke, jadi sekarang saatnya kita mau mulai masak. Yeay, betul-betul ini masak perdana di dapur baru. Jadi karena ini perdana, saya mau masak yang spesial pastinya. Jadi sekarang ini saya mau masak rendang daging sapi dong, saudara-saudara. Dan di sini yang bikin spesial karena saya pakai bumbu rendang instan, si rendang gadih ini. Kalian lihat itu ada berjejer di belakang banyak sekali. Ini saya betul-betul suka ya. Kalau kalian pernah nonton saya punya vlog waktu itu yang saya masak rendang gadih juga, yang makan sama-sama dengan saya punya mertua, terus juga ada Ibu Besan waktu itu pertama kalinya saya coba dan saya suka sekali, makanya nih sekarang ini sekalinya pesan langsung banyak. Dan kalian bisa lihat ini juga saya punya daging sapi, ini ada 2 kilo, jadi saya mau masak banyak juga. Jadi kita undang juga opa sama oma untuk makan sama-sama dengan kita karena hari ini hari spesial, terus makanannya juga spesial, jadi makannya bareng sama orang-orang yang spesial juga.
By the way, si bumbu rendang Gadi ini menurut saya nih bumbu rendang tersimpel yang saya pernah temukan ya saudara-saudara. Karena apa? Bahan tambahannya tuh cuman daging sapi sama air. Sisanya ada semua di dalam bungkusannya si rendang Gadi ini. Astaga. Dan dijamin rasanya tuh rasa rendang asli. Jadi sudah pasti enak ya saudara-saudara. Terus juga dia tuh tahan lama ya. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Jadi dia betul-betul praktis dan enak. Oke, jadi sekarang kita lanjut masak. Lupa, kita ini dulu ya, resmikan dulu nih kompor. Kita buka dulu, dia punya stiker. Iya, usaha dulu bukanya. Agak susah ini. Iya. Dikorek-korek. Ih, berhasil. Tada! Resmi dibuka ya. Oke, jadi sekarang ini kita simpan dulu nih si stikernya karena ada barcode, jadi bisa jadi ada informasi-informasi penting dari situ. Oke, jadi sekarang kita masuk ke intinya, mulai memasak. By the way, ini kalian lihat ini saya punya 2 kilo daging sapi. Dan di sini kalau kalian lihat ini saya kasih keluar daging sapi, saya gunting, dia punya plastik itu langsung saya kasih masuk ke pan karena di sini kita kalau masak daging kebanyakan itu tidak dicuci ya karena memang steril. Pengerjaannya juga bersih, jadi memang siap untuk dimasak gitu, jadi tidak perlu dicuci-cuci. Dan setahu saya kalau kayak daging-daging gitu dianjurkan jangan dicuci kalau mau dimasak gitu. So ini plastiknya masih berat, kita cek dulu isinya. Oh, ternyata sosis saudara-saudara ya. Ini baku campur dengan daging nih sosis. By the way, itu juga memang karena di sini kalau di tukang daging kayak di supermarket, di bagian yang daging-dagingannya itu mereka jualnya juga ada kayak sosis, terus ada makanan-makanan lainnya juga. Jadi mungkin dari tukang daging dia kasih masuk saya baku campur begitu. Oke, jadi dari resep yang dibungkusannya rendang Gadi itu untuk satu bungkus kalian pakai untuk 500 sampai 750 gram daging sapi. Karena saya punya 2 kilo, jadi saya pakai 3 bungkus gitu saudara. Jadi saya mau pakai satu pedas sedang, satu yang biasa, terus yang satunya yang biasa juga tapi saya bagi 2 gitu nanti bumbunya. Dan untuk takaran airnya itu kalau untuk 500 sampai 750 gram itu disarankan pakai 2 liter air. Kalau saya kan berarti harusnya pakai 8 liter ya. Tapi ini saya takar saja, sesuaikan saja dengan saya punya pan ini. Nanti kalau misalnya dagingnya belum lembut, belum empuk, tinggal tambahkan air lagi gitu. Karena di resepnya juga bilangnya kayak gitu ya, kalau misalnya airnya sudah menyusut terus dagingnya belum empuk, tinggal tambahkan air lagi. Oke, jadi sekarang kita tutup. Mendidih. Tadi juga saya sudah buang, dia punya buih-buih. Sorry tadi pas buang itu saya tidak rekam. Pokoknya kalau kalian rebus daging pasti akan muncul kayak buih-buih gitu yang warna-warna coklat begitu, itu dibuang. Jadi sekarang ini sudah aman dari para buih-buih itu. Sekarang ini saya mau bagi 2. Saya mau pindahkan ke panci juga di sini. Jadi karena ada 2 rasa ini yang saya mau bikin ya. Jadi satu nih yang spicy, yang pedas sedang, sama satu ini tidak pedas. Jadi yang tidak pedas jadi untuk anak-anak sama untuk oma gitu. Mari kita pindahkan. Bagi 2 ya ini. Dengan airnya juga dikasih pindah. Oke, jadi sekarang saatnya kita kasih masuk ini dulu. Ini yang pedas sedang, saya mau taruh di sini. Ini ada bumbu rempah sama ini minyak kelapa. Jadi minyak kelapa ini nanti bagian akhir-akhir baru kita kasih masuk. Jadi sekarang saatnya kita kasih masuk dulu bumbu rempahnya yang pedas sedang. Jadi karena ini kan resepnya tuh harusnya masing-masing 500 sampai 750 gram. Elora. Jadi nanti saya tambah satu lagi dari bumbu yang biasa ini yang tidak pedas, terus nanti saya bagi 2 ya. Gitu. Oke, sekarang kita kasih masuk yang ini lagi. Jadi tunggu sambil satu lagi. Jadi ini yang nanti dibagi 2. Ini full dulu baru ini bagi 2 ya. Iya, Nak. Iya. Elora mau main bumbu. Ups. Mantap ini saudara-saudara, my god. Aromanya sudah tercium.
aroma rendangnya. Padahal bumbu baru masuk nih. Apalagi nanti sebentar kalau kelapa masuk lagi, bang. Hampir lupa, ini juga kan mau dibagi dua, saudara-saudara. Astaga. Jadi setengah di sini. Karena ini kan yang bumbu yang tidak pedas ya, jadi tidak apa-apa. Jadi kalau kayak mau bagi dua gitu, mending pilih yang tidak pedas. Kayaknya ini kurang nih yang di sini nih. Mantap. Jadi ini setelah bumbu masuk begini nih, kita lanjut rebus dagingnya sampai dagingnya empuk. Nanti kalau airnya sudah menyusut terus dagingnya belum empuk, tinggal tambah air lagi gitu. Saudara-saudara, nih aromanya enak sekali dong. Oh my god. Elora joget. Oh, dia mau joget Om Tante, mau joget dia ya. 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 Iya. Oke, saudara-saudara, jadi sekarang nih kuahnya sudah menyusut. Jadi kita kasih masuk, ini dia punya minyak kelapa. By the way, Bapak RT, Mika sama Oma sudah datang. Ya, sedikit lagi kita makan. Karena ini juga nih part terakhir ya. Tuh, jadi ini minyak kelapanya kita kasih masuk. Wih, mantapin. Iya, sabar Elora ya. Jadi saya sarankan guntingnya kayak gini ya, saudara-saudara, biar gampang kasih keluar. Karena nih minyak kelapanya nih beku. Jadi bisa gunting begitu. Nah, jadi tinggal dikasih keluar dengan gampang gini. Kalau kita sudah itu kan. Tuh, kan lihat itu minyak kelapa tuh. Ini lagi karena kan tadi pakai 3 bumbu ya, saudara-saudara. Jadi yang ini dibagi 2. Kasih keluar memang. Wih. Sama di sini. Wih. Jadi semuanya keambil, tidak ada yang terlewatkan gitu. Jadi kita tinggal aduk-aduk sampai dia kering dan selesai, tinggal makan gitu. So, jadi Bapak RT sekarang lagi bantu Opa di loteng. Kayaknya nih saya harus bikin acar juga, nasinya lagi sementara dalam proses. Wih, pokoknya ini sampai dia apa? Coklat sekali, coklat tua gitu, kehitaman. Tutup bentar. Jadi rendangnya sudah matang di sini. Nanti kita selesai makan baru kasih beres ini dapur. Nasi juga sudah beres di sana. Yang mau makan juga sudah siap di sana. Tuh. Dit is niet pittig. Nee, dat is Dat is pittig, ja. Mika wil zonder pittig, papa. zonder pittig. Ja. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Oke, saudara-saudara, saya tutup vlog ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah luangkan waktu untuk nonton vlog Ami. Semoga cukup menghibur waktu kosong kalian di mana saja berada. Dan seperti biasa, harapan saya buat kita semua, semoga kita jadi orang-orang yang sehat, yang bahagia, yang sukses, yang senantiasa dilimpahkan rezeki oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Dadah!